Halo guys, selamat datang di channel Kevin Make. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Sebelumnya, emang gua nggak pernah bahas seputar Hulk, but figure kali ini berhasil menarik perhatian gua. Ini dia Skaar, Son of Hulk. Sudah jelas ya, siapa sosok ini? Langsung aja, kita bahas dari packagingnya tampak depan seperti ini, celebrating 85 years, kanan ilustrasi, atas, bawah, dan belakangnya ilustrasi seperti ini. Langsung saja kita buka, dari bawah selalu lebih mudah. Dan ini dia yang kita dapatkan di sini. Kita bahas mulai dari aksesorisnya dulu. Satu pasang tangan untuk memegang senjata, hijaunya agak unik ya, sedikit ada tone kebiruan. Cakep banget. Untuk backhand plate-nya, kayaknya seolah terbentuk dari batu, since Skaar punya kekuatan mistik untuk mengendalikan lava dan bebatuan. Cuma di sini menurut gua kurang weathering aja ya, jadi kelihatan banget bahan plastiknya. Dan kedua tangan ini memiliki arah hinge yang berbeda. Satu extra scalp, detailnya mantap habis ya. Ekspresi dari seringanya dapet banget. Penjo pada mulutnya, terutama di gigi, peninanya oke, looks nice, nggak aneh. Matanya hijau semua karena lagi berserk, dan rambutnya terkibas dengan ciamik. Dari sisi belakang juga masih terlihat bagus. Satu senjata berupa blade atau pisau berukuran cukup besar, serta satu buah pedang. Secara scalp sih, jujur udah bagus. Cuma lagi-lagi kurang weathering, baik pada bagian grip maupun pada mata pisau, serta pedangnya yang bisa bikin terlihat lebih realistis. Udah mah kilap lagi, jadi terlihat terlalu plastik ya nggak sih? Dan ini dia Skaar. Kita bahas dari head sculpt-nya dulu. Di sini nampak rambutnya terurai ke bawah semua. Ekspresinya bisa dibilang netral, dan pada iris matanya masih terlihat ada pupil. Jadi masih sadar lah ya di sini. Gak kalah bagus detailnya dibandingkan versi extra head sculpt-nya. Tapi di sini gua lebih suka karena uraian rambutnya lebih jelas terlihat. Dan rambut depannya ini cukup elastis, jadi mungkin sedikit menolong untuk artikulasinya ya. Masuk ke bagian badan, untuk size sudah pasti besar ya. Dan semuanya berwarna hijau kebiruan. Terdapat tato shadow people di sisi lengan kanan, belakang, sampai ke bagian dada. Strap coklat dari bahu kirinya ke bagian pinggang kanan, nyambung sampai ke belakang. Kemudian di sini ada part batu entah metal di bagian tengahnya. Dan ada detail nipple-nya di sini, since topless. Di lengan kanan ada armor plate yang dililit dengan strap coklat lagi, sedangkan yang di kiri berbentuk wristband dengan spike di sekelilingnya. Di titik ini, gue udah makin bingung sebenarnya. Hasbro bertujuan ini seolah terbuat dari batu atau metal sih? Aduh, kedua tangan yang terpasang dalam posisi mengepal, sama backhand plate-nya pun polos begini aja, tetap plastik Bagian pinggang tertutup bukan dengan celana seperti Hulk lainnya, melainkan menggunakan apron ala zaman purba. Di sini ada lempengan batu atau metal, entahlah, baik di depan, samping, dan juga belakang yang tentunya tanpa weathering. Detail sculpt-nya sih ya bagus ya, cuma kayak jadi kurang aja gitu lihat. Tidak lupa, di sini ada sarung untuk blade-nya. Boots-nya juga ala-ala manusia zaman purba, berbahan seperti kulit dan bulu-bulu, dengan lempengan batu pada bagian depan yang berfungsi sebagai shin guard. Dan telapak kakinya polos saja. Kalau untuk detail otot-otot dan urat-uratnya, wah, ini sih gak perlu diragukan ya, baik bagian depan maupun bagian belakangnya. Overall, sculpt-nya super duper oke, but paint job-nya ya kurang optimal ya gengs. Masuk ke sesi artikulasi, mau 360 derajat, susah ya. Ternyata bagian belakangnya lebih keras, jadi mengganggu. Tapi swivel sedikit bisa, but kalau kalian mau artikulasinya benar-benar bebas, bisa menggunakan yang versi ekstranya. Menunduk segini, menengadah ya mentok lah. Sender kiri kanan bisa sedikit, tangan terangkat segini, bisa 360 derajat, butterfly joint sedikit, swivel pada bicep, siku ditekuk segini aja karena single joint, swivel pada siku, telapak tangan 360 derajat, hinge, swivel pada bagian pinggang, crunch segini, ke belakang segini. Nih ya, karena moldnya ini merupakan mold buff, makanya lebih gampang copot pada kakinya. Kaki ke depan segini aja, ke belakang ya sedikit, swivel pada paha atas, kaki ditekuk sejauh ini karena double joint. Sedikit swivel pada boot line, telapak kaki ke depan sejauh ini, ke belakang segini, pivot, dan split. Split, oke segini aja. Tampak depan dari Skaar seperti ini, kanan, kiri, belakang, atas, dan bawah. Tinggi dari figure ini berada di 20,5 cm.
Dan berikut perbandingannya dengan McFarlane Batman Fighting the Frozen, yang which is masih satu tema ya. Even McFarlane aja masih terlihat lebih batu loh. Dan saatnya berpose, Rio. Bisa seperti ini, ataupun seperti ini, dan kurang lebih seperti ini. Masuk ke sesi penilaian. Detail, gua kasih 5 karena memang sculptnya bagus. Paint job, sorry Hasbro, gua terpaksa kasih 3 karena di sini weathering super duper ngaruh buat estetika dari figure ini. Aksesoris cukup banyak, so gua masih rela kasih 5. Artikulasi ya 3. Price, gue PO di harga Rp735.000. Bisa dibilang figure ini deluxe version kalau dilihat dari size wise. But dengan paint job seperti ini ya kayaknya gue harus kasih 4 karena jadi kurang sesuai dengan harganya. Total skornya adalah 4. Yep, skornya rendah sih. Karena figure ini sebenarnya sudah oke, cuma ya kurang maksimal dalam eksekusinya, baik dari paint job maupun dari artikulasinya. Padahal untuk mostly parts masih menggunakan mold figure yang sebelumnya loh. But kalau kalian terbiasa customizing, bisa apply weathering lah sedikit supaya kelihatan jauh lebih oke. So buat kalian yang mau takis, bisa jadikan harga yang gue dapat sebagai benchmark. Oke, sekian dulu video unboxing gue kali ini. Semoga memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe supaya kalian update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye!